kami mahasiswa Untak. Di sini kami akan membuat video untuk tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah umum patriotisme yang diampu oleh Bapak Edi SH MSI. Perkenalkan, nama saya Fedi dengan teman saya Madina, Windy, Adel, dan Rahelia. Tugu Pahlawan adalah monumen setinggi 41,15 meter berbentuk paku terbalik di Surabaya. Terletak di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, dekat dengan kantor Gubernur Jawa Timur dan situs seluas 1,3 hektar. Bukan sekedar tugu, tetapi Tugu Pahlawan juga memiliki museum dan diorama yang menggambarkan bagaimana perjuangan rakyat Surabaya pada kala itu. Di dalamnya juga tersimpan kisah heroisme arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa kemerdekaan, terjadi pertempuran hebat antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu yang berlangsung dengan sangat sengit dan penuh pengorbanan. Peristiwa ini dipicu setelah Brigadir Jenderal Malabi tertembak dalam sebuah insiden yang memperkeruh situasi, serta ultimatum dari pihak sekutu yang ditolak tegas oleh para pejuang Indonesia. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa rakyat Surabaya tidak ingin kembali dijajah dan memilih untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala risiko. Pertempuran tersebut pun pecah pada 10 November 1945 dan menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dan di saat yang sama, tokoh pergerakan Bung Tomo membakar semangat rakyat melalui siaran radio yang penuh semangat dengan seruan terkenal "Merdeka atau Mati". Seruan ini pun mampu membangkitkan keberanian dan persatuan rakyat Surabaya untuk terus melawan, meskipun menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Dapur Umum. Bentuk perjuangan pada masa pertempuran 10 November 1945 tidak hanya dilakukan oleh garis depan dengan cara mengangkat senjata maju ke medan pertempuran melawan musuh. Perjuangan juga dilakukan dengan mendirikan dapur umum oleh para wanita remaja maupun dewasa yang bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi para pejuang. Di wilayah kota Surabaya, markas dapur umum pertama kali didirikan di Jalan Jagalan dan bertambah di rumah salah seorang anggotanya yang bernama Dr. Angka Nati Sastro di Jalan Ambengan nomor 20. Namun kemudian berkembang hingga sebanyak 51 dapur umum mulai wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dapur umum dipelopori dan diketuai oleh Ibu Dariah yang lebih dikenal sebagai sebutan Ibu Dar Mortir. Prinsip semangat Ibu Dar dalam menyiapkan dapur umum untuk pejuang adalah orang dapat bekerja dengan tenang dan penuh semangat bila perut mereka kenyang. Dahulu masyarakat Surabaya menyebut konsumsi makanan dan minuman untuk pejuang dengan istilah jaminan makanan. Setiap hari dapur umum menyiapkan jaminan sebanyak 500 sampai 1000 bungkus nasi. Dalam menyiapkan jaminan tersebut rutin dilakukan mulai pada saat sebelum matahari terbit dengan memasak nasi, menggoreng ikan, memasak sayur, membungkus nasi dengan daun pisang dan menyediakan nasi bungkus ke dalam keranjang. Setelah itu siap untuk diambil oleh para pemuda pejuang untuk didistribusikan kepada para pejuang yang ada di garis depan dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Mayor Sungkono, bahkan dengan angkutan kereta api. Selanjutnya ada senapan mesin. Senjata-senjata dalam display ini adalah senapan mesin jenis sedang, berat, berpendingin air, udara yang mengoperasikannya harus menggunakan kaki 3 dan harus dioperasikan oleh 3 orang atau lebih. Karena bobotnya senapan plus kaki 3 ini yang bisa mencapai 50 kg. Senapan-senapan ini biasanya digunakan untuk memberi bantuan tembakan dari posisi-posisi statis. Senjata-senjata dalam display ini berasal dari berbagai negara yang dirampas dari tangan Jepang maupun India, Inggris, dan Belanda ketika revolusi pada saat itu berlangsung.
Tugu Pahlawan menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan persatuan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan pada pertempuran 10 November 1945. Monumen ini menegaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, tekad pantang menyerah, serta penghormatan atas perjuangan melawan penjajahan demi NKRI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berbicara dengan Ibu Lina. Oke, Ibu Lina, saya mau bertanya, bagaimana sih peran Monumen Tugu Pahlawan bagi generasi muda saat ini? Apakah sangat penting atau malah sebaliknya? Kalau pada saya sih penting untuk memupuk semangat kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan yang telah lalu dan pergi meninggalkan kita lah. Iya. Pada saya penting lah. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu. Kita sering bangga jadi mahasiswa, tapi kalau ditanya, apa bentuk patriotisme kita hari ini? Kemerdekaan bukan sekedar diwariskan tetapi dititipkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjaganya atau malah menyia-nyiakannya? Bagi generasi muda seperti kita ini, kita tidak lagi berperang, tetapi kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan cara kebaikan, seperti dengan cara kita belajar, kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, menurut saya, tempat ini bukan hanya simbol sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa kita mengingat akan pahlawan-pahlawan dahulu. Banyaknya budaya luar yang masuk di bangsa kita sebagai mahasiswa harus mengingat rekam jejak pahlawan kita untuk mengingat jati diri kita sebagai bangsa. Dan patriotisme itu bukan hanya tentang pengingat sejarah, tetapi tentang bagaimana kita tetap memperjuangkan semangat kemerdekaan itu. Dan di sini kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu didapatkan hasil dari jeripaya mereka yang rela berkorban demi hak-hak bangsanya. Dan kita sebagai generasi penerus harus terus belajar, mengingat dan terus memperjuangkan semangat kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi tentang bagaimana kita menghargai dan mengisi kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Dulu para pahlawan berjuang, tenaga, harta, bahkan nyawa mereka. Tetapi sekarang tugas kita adalah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah tadi video UTS dari kami. Sampai jumpa. Dah.